Rasul marah ketika Usama ngelobi supaya perempuan kaya yang mencuri itu tidak dihukum. Kata Rasul, kamu umat manusia terdahulu hancur karena ketika orang kaya mencuri, hukum tidak ditegakkan. Sementara ketika orang miskin yang mencuri, hukum ditegakkan di sana. Pertanyaannya bangsa kita banyak. Di Konoha Pak Haji kalau menteri, hese. Undang-undang dirubah-rubah. Untuk melancarkan seseorang. Waduh. Kalau Rasul ada di Indonesia pasti gimana? Marah. Ini Pak Haji, aduh beranian deh. Aing kedendam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Oke Pak Jang, topik Kulkas kali ini dan Rasul pun marah. Waduh, ini pasti ada penyebabnya. Karena Rasul tuh dikenalnya justru jarang marah. Jarang marah. Dan Rasul pun marah, ini topiknya. Kenapa Rasulullah bisa marah, Pak Haji? Kalau Rasul datang ke Indonesia. Benar Pak Haji. Si karena Rasul pun kok kieu gitu kan. Kenapa Pak Haji? Oke, begini, dalam petunjuk Quran surah Ali Imran ayat 134. Di antara indikasi orang yang bertakwa itu kan wal kadiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu pandai menahan amarah. Betul. Kenapa? Innal ghadiba minasyaiton. Sebab amarah itu datangnya dari setan. Di sisi lain Abu Darda pernah berkata, wahai Rasulullah, berilah petunjuk kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kata Rasulullah, la taghdab, janganlah kamu marah, walakal jannah, maka surga untukmu. Jadi kalau ibu-ibu ingin menjadi penghuni surga, jangan suka marah-marah sama suami. Suami lupa nyimpen handuk di atas kasur habis mandi, marah. Suami lupa nyimpen helm di kursi ruang tamu, marah. Suami telat setor, marah. Tupperware lupa ketinggalan, marah. Sampai manjat dinding tebing. Dan luar biasa, Mang, kalau istri itu marah, ekspresinya itu kan 3. Pertama, ngoceh dengan kecepatan 125 km per menit. Waduh. Tarik bisa. Yang kedua, marahnya istri diekspresikan ngomongnya irit tapi pahit. Bodoh amat. Bodoh amat, katanya irit tapi pahit. Iya. Weh, si Amat nggak bodoh, ke guru besar. Ada Profesor Amat kan? Ada. Apunten Prof. Yang ketiga, istri itu marah, diam 1000 bahasa. Itu yang paling horor. Nah, itu Pak Haji. Jadi kalau marah istri kita itu jadi memiliki kecerdasan linguistikal, menguasai 1000 bahasa. Kalau diam, aduh, paling horor Pak Haji, itu paling horor. Kan dulu lagi kecil, mak kita kalau marah kelihatan, tatapan matanya tajam seperti silet, ya. Suaranya nyaring seperti toa yang lagi hajatan deh. Senjata andalan mak kita tuh 3, 1 sendal, yang kedua apa? Sapu lidi. Tilu panggebuk kasur. Manuvernya mengungkit-ngungkit kesalahan kita dan membanding-bandingkan kita dengan anak tetangga. Itu masalah. Kalau ngomong salah, nggak ngomong tambah salah, ya. Itu begitu kita rumit itu. Kalau kita nanya sesuatu, malah ngejawabnya apa? Kalau kerja jangan pakai mulut, pakai tangan.
Mak tak ngerti. Wah, kerja pakai mulut lebih enak. Ayo namanya baru tahu. Baru tahu. Mang, saya lihat ada ibu-ibu marah-marah bari ngerokok. Ngerokok bari marah-marah. Pas saya cek dia ngerokoknya gudang geram. Nah, mata gadis keretek nih gitu dah. Okay. Gudang geram. Kita dianjurkan untuk menahan amarah. Tapi Nabi dalam kasus tertentu terpantik sehingga beliau marah. Pak Haji Aang, lantas dalam kasus apa Rasulullah SAW bisa marah, Pak Haji? Pertama, dalam hadis riwayat Muslim nomor 466 ada lapan begini. Fama ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin. Rasul marah pada saat menyampaikan mau'idahnya qattu asaddu mimma ghadiba yaumaidin. Seperti marahnya hari ini. Kata sahabat, saya tidak pernah melihat Rasulullah marah semarah pada hari ini. Kenapa Rasul marah? Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Datang seorang laki-laki menuju Rasulullah SAW sembari curhat. Ini la ata'akharu min sholati subhi. Ya Rasulullah, saya suka mengakhirkan datang sholat subuh itu. Kata Rasulullah, kenapa? Karena min ajli pulanin mimma yutilu bina. Si pulan yang jadi imam suka memanjang-manjangkan bacaannya. Jadi Rasul ngambek ketika ada salah seorang sahabat curhat pada Rasulullah, saya datang sholat subuh Rasulullah suka diakhirkan. Kata Rasul, kenapa diakhirkan? Ya imamnya suka panjang-panjang baca-bacaannya. Ini relate banget, Pak Haji. Kemudian Rasul itu berkata pada para sahabat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munafirin. Kata Rasul, kamu itu bisa membuat orang-orang lari dari agama. Sampai kata Rasul, fa ayyukum amman nas, bila kalian jadi imam orang banyak. Pertama kata Rasul, fal yu'jiz, maka ringkaslah bacaannya, tong dipanjang-panjang. Kemudian kenapa Pak? Inna mi waraihi, sebab bisa jadi di belakang kamu itu ada al-kabira, ada orang yang sudah sepuh. Wa dha'ifa, ada orang yang lemah, bahkan wadal hajati, ada orang yang sedang dalam keperluan buru-buru. Jadi Rasul marah pada salah seorang sahabat yang ngimam waktu subuh bacaannya dipanjang-panjangkan. Ini relate, Pak Haji. Lantas Pak Haji Aang nih, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran barusan? Imam yang memanjang-panjangkan itu justru membuat kabur jamaahnya, Pak Haji. Pertama, Rasul marah kepada sahabat ketika menampilkan sholat, ibadah yang penting menjadi ibadah yang memberatkan umat. Bener, Pak Haji. Sholat ini sholat ibadah yang paling utama. Tolong imam itu jangan mengkesankan sholat itu ibadah yang memberatkan hingga umat kehilangan rasa hormat kepada Islam, kehilangan rasa hormat pada sholat jamaah, hingga dia tidak mau sholat berjamaah, ujung-ujungnya dia tidak mau sholat. Marah Rasul kadang seperti itu. Kan di Malaysia pernah ada enggak, imam yang dapat serangan sendal. Bulan puasa di Malaysia. Kenapa? Sebab sholat tarawihnya panjang-panjang, gitu ya. Sudah memakmum teh males rek sholat teh, diperparah lagi oleh imam bacaannya dipanjang-panjang. Waduh. Hingga ditanya, ayo jamaah, embung anjir nah sholatna 12 SKS. Imam jika nyupir bus antar kota antar provinsi, sekarang mah pakai kereta cepat, wush, yes. Jadi ayo kita mencari kelipatan 27 derajatnya di masjid yang lain saja. Kan orang hanya ninggalin masjid kita karena bacanya panjang-panjang. Kedua, imam baru. Iya, Bang. Rasul itu marah ketika kepentingan kesolehan individual mengalahkan kepentingan kesolehan sosial. Jadi imam dipanjang-panjang itu pengen dilihat soleh.
pengen dilihat hafid, pengen dilihat banyak bacaannya. Kan itu lebih mengutamakan kesolehan individual. Sementara kesolehan sosial makmum dibiarkan saja. Dia enjoy dengan bacaan yang panjang dan makmum enjoy dalam amarahnya. Kan itu berbahaya ya. Harusnya kan imam itu pakai martabat murotal. Jika siapa Sudes. bukan Sudes. Nah. Ini malah imam pakai martabat mujawad seperti Mu'min Ainul Mubarak. Salat pada. Bukan nggak boleh Pak Haji ya. Ustadz Mu'min saja pada saat sholat tidak pakai mujawad. Murotal. Ini sekarang di komplek-komplek banyak imam pakai martabatnya mujawad bukan murotal hingga kegerahan. Bisa Pak Haji ya dipelentung-pelentung gitu. Ya. Jadi bahaya gitu Bahaya. ya. Yang ketiga, Mang, Rasul marah dalam kasus ini ketika ajaran Islam yang ringan menjadi berat. Oke. Karena ego para pembawanya, ego dai-nya, ego mubalignya, ego imamnya. Oke. Jadi ternyata beragama nggak cukup pakai nafsu kalau ingin dilihat soleh. Nggak boleh. Jangan merasa paling hebat hingga bacaannya dipanjang-panjangkan gitu. Ibadah tidak cukup pakai nafsu, tapi harus pakai ilmu. Ilmu. Mang bicara soal nafsu, siapa yang gede nafsunya? Laki-laki atau perempuan? Katanya perempuan Pak Haji. Kenapa? Karena nggak tahu sih Pak Haji ya. Jelas, yang lebih nafsu dari laki-laki atau perempuan ya perempuan. Makanya disebut hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Make sense wae. Dia gitu dong. Benar. Oke, Rasul marah ketika imam bacaannya dipanjang-panjang, padahal di belakang ada orang tua, ada orang lemah, bahkan ada orang yang sedang terburu-buru dalam keperluan. Intinya lihat kondisi Pak Haji ya di Lihat belakang kondisi. ya. Kalau misalnya jamaahnya siap, terlihat siap ya nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah. Ya. Jamaahnya misalnya kayak jamaah Ustadz Hanan Ataki yang emang datang ke situ tuh buat Di sholat panjang. pengen sholat panjang nggak apa-apa. Maaf ya meskilah itu. Nah, kalau ini kan ya Allah itu ya catat para imam. Oke Pak Jaang, nah di kasus apa lagi nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa marah? Nih dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6788 dan Muslim nomor 1688. Gimana Pak Haji? Ada seorang wanita dari Bani Mahzumiyah, salah satu kelompok terkemuka di suku Quraisy. Wanita itu memang tertangkap basah mencuri. Dia konglomerat, dia sebut saja orang elit, mencuri. Ketangkap dan dilaporkan pada Rasulullah. Ini menjadi masalah besar sebab klan terhormat tetapi perempuannya maling. Tapi culas. Dan yang dikhawatirkan pasti wanita terhormat yang ketahuan mencuri itu nanti oleh Nabi dihukum potong tangan. Dan bila ini terjadi pasti wibawa Bani Mahzumiyah di suku Quraisy itu akan ambruk. Nah, Maka ini apa yang dilakukan? Gimana nih Pak Haji? Para tokoh di Bani Mahzumiyah mengatur siasat untuk melobi Rasulullah supaya tidak dijatuhkan hukuman potong tangan pada wanita terhormat yang mencuri itu. Nah, gimana? Akhirnya dicarilah negosiator, dapatlah Usamah bin Zaid. Kenapa dipilih Usamah bin Zaid? Sebab Usamah bin Zaid sahabat yang dicintai oleh Nabi. Jadi Usamah bin Zaid negosiasi pada Rasulullah agar perempuan yang tertangkap mencuri orang terhormat itu tidak dikenakan hukum potong tangan. Maka Mang, ketika Usamah bin Zaid ngelobi ke Rasulullah, Rasul marah. Kata Rasul, atas fi haddi min hududillah. Apakah engkau mau memberikan pertolongan berkaitan dengan hukum Allah? Apakah engkau mau berikan pertolongan pada orang yang melanggar hukum Allah? Kira-kira seperti itu. Maka faqala Rasul langsung, ayyuhannas, wahai manusia, kata Rasulullah, innama ahlakan ladina qablakum. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu celaka. Kenapa? Annahum kanu ida sarqa fihim asyarif tarakuhu. Apabila yang mencuri itu orang-orang syarif, orang-orang yang mulia, maka hukum tidak tegak. Itu yang membuat umat sebelum kalian itu celaka, kata Rasulullah. Kemudian wa ida sarqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-had. Umat terdahulu celaka sebab ketika ada orang lemah yang mencuri, rakyat biasa yang mencuri, maka hukum ditegakkan pada orang itu.
Rasul marah ketika Usama ngelobi supaya perempuan kaya yang mencuri itu tidak dihukum. Kata Rasul, kamu umat manusia terdahulu hancur karena ketika orang kaya mencuri, hukum tidak ditegakkan. Sementara ketika orang miskin yang mencuri, hukum ditegakkan di sana. Sampai Rasul bersumpah, wallahi, demi Allah. Ketika Rasul bersumpah, wallahi, itu adalah ekspresi kemarahan. Gimana kata beliau? Lau anna Fatimata binta Muhammad sarakat, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadah, aku sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah sampai marah. Rasul ngambek ketika ada orang melanggar hukum supaya hukum tidak ditegakkan pada orang itu. Pertanyaannya bangsa kita banyak. Di Konoha Pak Haji, kalau menteri, hese, undang-undang dirubah-rubah. Untuk melancarkan seseorang. Waduh. Kalau Rasul ada di Indonesia pasti gimana? Marah. Ini Pak Haji, aduh beranian deh. Aing kedendam Bang. Oke Pak Haji, jadi bisa ditarik kesimpulannya bahwa Rasulullah itu sangat marah ketika hukum itu dipermainkan untuk kepentingan salah satu kelompok atau seseorang tertentu, Pak Haji. Rasul marah ketika hukum dimainkan. Apalagi ketika hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nabi marah besar. Kenapa demikian? Sebab hukum itu untuk keadilan dan kesetaraan. Hukum itu bukan monopoli kelompok tertentu saja. Nama ekspresi marah Nabi sampai Nabi bersumpah, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, demi Allah saya sendiri yang akan potong tangannya. Rasul mah sampai gitu, Pak Seperti Haji. itu. Nah, kalau hukum seringkali tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka kan seringkali hakim itu diakronim, Mang, gitu tuh. Tahu akronim hakim? Gimana, hubungi aku kalau ingin menang. Maka KUHP kasih uang habis perkara. Itu filsafat para advokat, apa namanya itu, maju tak gentar membela yang bayar. Waduh. Di kita itu yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Yang salah tertawa, yang benar di penjara. Ada kalanya di kita yang salah di penjara, tapi memang penjara di kita tidak lagi menghukum, tapi penjara menjadi semacam lembaga pendidikan tinggi. Contoh, ada maling ayam di penjara, lain kapok, pas di penjara ketemu dengan seniornya tukang maling motor, dapat kursus gratis bagaimana cara. Jadi pas keluar tuh udah punya soft skill, gokil. Soft skill. Ini di negara kita ini. Belum lagi Pak Haji yang tingkatannya lebih tinggi. Apalagi kita lihat di Nah, udah jangan dibahas itu lain. Tapi tahu nggak penjara yang paling berbahaya? Ya gimana? Terpenjara dalam kerinduan kepadamu. Waduh, beda itu mah tuh Pak Haji, itu mah eceng itu. Tapi Mang, bila kamu seringkali melihat kasus hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, berarti kamu berada di mana itu? Konoha? Di Indonesia. Wanian. Tapi Mang, cintaku padamu itu kayak pasal 184 ayat 2 KUHP. Menjerat. Kenapa? Hal yang secara umum sudah diketahui tak perlu lagi dibuktikan. Ini kayaknya mengikuti Ice School nih. Jessica Wongso nih ini mengikuti Pak Jang. Mengikuti pasti itu. Oke Pak Jang, jadi gitu ya Pak Haji. Itu persis seperti nasionalisme tidak akan pernah ada tanpa nasi. Beda, bukan itu Pak Haji maksudnya. Jadi itu Pak Jang. Nah sekarang Pak Haji, ada lagi gak yang memantik kemarahan Rasulullah Pak Haji ini? Di sini? Ada Mang. Abdullah bin Umar berkata dalam hadis riwayat Bukhari nomor 406, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a busaqan fi jidaril kiblati pahakkahu. Kata Ibnu Umar, Rasulullah melihat ludah pada dinding Ka'bah. Bukan dinding Ka'bah, pada dinding kiblat. Jadi gini, ro'a busaqan fi jidaril kiblati pahakkahu. Rasul melihat ludah pada dinding kiblat di masjid, lalu beliau membuangnya.
Setelah itu Rasul marah. Summa akbala ala nas. Kemudian Rasulullah balik kanan menghadap ke jamaah. Faqala, Rasul berkata, "Idza kana ahadukum yusalli." Jika salah seorang di antara kalian salat, fala yabsuku qibla wajhihi. Janganlah meludah ke arah wajahnya. Kenapa? Fa innallaha qibla wajhihi idza shalla. Sebab Allah itu ada di wajah kita pada saat sholat. Jadi ceritanya ada sahabat sedang sholat di masjid, berdahak, disemprotkan ke dinding, plok. Ini teh sahabat di zaman Rasulullah aya nu kitu ada. Itu Rasul ngambek karena orang itu ibadah tapi itu pakai akhlak. Sebab ketika lagi sholat kita ngeludah ke depan kita, di depan kita itu ada Allah. Maka sama dengan ketika kita buang ludah ke dinding, apalagi di dekat di kiblat ya, di arah kiblat, itu sama dengan kita tidak hormat terhadap Allah. Oke. Gitu ya. Jadi dalam bentuk haji ini Nabi marah ketika para sahabat tidak mengedepankan akhlak dalam ibadah. Jadi kalau di masjid kamu batuk berdahak ada dua pilihan. Satu ditelan, dua buru-buru keluar. Batuk berdahak ditelan hingga Amang bilang apapun makanannya, minumannya ludah sendiri. Rarujit Pak Haji. Rarujit aslina. Makanya kalau mau ke masjid siap-siap dahak buang dulu di luar, pipis buang dulu di luar. Jangan pingin BAB ditahan, keker sholat bat-bret, pingin kentut ditahan, ngejar sholat berjamaah. Akhirnya sholatnya itu jelas kan, terfokus. Sholat gak jelas dan mengganggu yang lain Pak Haji. Iya, tapi memang saya punya teman orang kaya. Dia saking kayanya, kalau batuk yang keluar bukan dahak. Kalau batuk dia keluar negeri. Bisa gitu ya, batuk keluar negeri. Itu kayaknya kaya banget. Mang, saya mau tanya, kalau kota di Jawa Tengah yang penduduknya bapak-bapak semua apa? Kota di Jawa Tengah yang penduduknya bapak-bapak semua. Apa Pak Haji? Purwodadi. Purwodadi. Oke, Mang. Jadi Rasul pernah ngambek ketika sahabat beribadah tapi tidak mengedepankan akhlak. Terutama kasusnya ada seorang sahabat membuang dahak di dinding sebelah kiblat, dan itu kata Rasulullah tidak berakhlak karena Allah berada pada kiblat kita saat kita sholat. Oke, berarti cerita Rasulullah ini pasti mengandung ibroh, pasti mengandung makna di dalamnya Pak Haji. Nah ini sedalam apa Pak Haji dan sepenting apa akhlak di dalam kehidupan kita? Pasti ada pelajarannya dong dari kisah itu. Sangat banyak teks Al-Quran atau teks hadis yang berbicara tentang keutamaan akhlak itu. Begini, Abu Hurairah berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya, an aksari ma yudkhilun nasa al jannata. Oke. Apakah yang bisa memasukkan seorang manusia ke dalam surga? Faqala, Rasul menjawab, kalau kamu ingin tahu amal apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata Rasul ada dua. Satu, takwa Allah, kamu takwa pada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, kamu harus memiliki akhlak yang bagus. Nah, akhlak itu dimensi yang paling utama dari misi profetik Kangjeng Nabi. Kan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Begini, Mang. Segemuk-gemuknya ayam pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ayam pasti ada dagingnya. Oke. Sebaik-baiknya manusia pasti ada buruknya, dan seburuk-buruknya manusia pasti ada baiknya. Mencari hal baik dalam buruknya orang lain itu adalah akhlak mulia. Sementara mencari keburukan pada baiknya diri sendiri itu ada akhlak yang paling mulia. Oh, jadi gitu ya ininya. Iya, akhlak yang paling mulia itu rumusnya kita mencari keburukan pada kebaikan diri kita, ya, dan mencari kebaikan dari buruknya orang lain. Itu akhlak. Nah, orang yang biasa membicarakan keburukan orang lain di depanmu
hati-hati, dia akan membicarakan keburukanmu di hadapan orang lain. Hati-hati. Jadi korban juga ya Pak Haji ya. Tapi memang kita tidak bisa menghentikan orang lain mengeksploitasi keburukan kita, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mendewasakan rasa kita dalam menghadapi hal itu. Dan itu adalah akhlak. Jadi mereka yang pandai menghina tapi lupa ngaca, itu orang yang nggak ada akhlak. Oke. Kalau ketemu Nabi pasti orang itu dinasehati. Dinasehati dan Nabi marah Mas ya. Dimarahi sama Nabi. Berarti sebegitu pentingnya Pak Haji ya akhlak itu di dalam kehidupan kita. Sangat penting. Oke. Jadi sobat ngadem semua, Rasulullah di beberapa kondisi ternyata marah juga Pak Haji ya. Apalagi tadi pas mempermainkan hukum, Rasul sangat marah sekali. Dan bagi kepada orang yang tidak punya akhlak. Betul. Nah, itu guirmu Adam, tidak punya akhlak. Pak Jang, ada kata-kata kulkas? Oke, sobat ngadem. Iya. Ada kata-kata ngadem nih. Gini, kalau mau marah dengan seseorang, Betul. Bang Ren, berhitung dulu sebelum berbicara. Jika dia lebih muda, berhitunglah 10 kali. Berhitung 10 kali. Berbicara. Iya. Jika mau marah dengan orang seusiamu, berhitungnya sampai 25. Baru bicara. Iya. Jika mau marah pada orang yang lebih tua daripada kamu, berhitunglah 50 kali baru bicara. Tapi bila dia istrimu, teruslah kamu berhitung dan kamu jangan bicara. Make sense. Dan jika dia suamimu, kamu bicara terus, jangan sekali-kali kamu berhitung. Anjur-anjur suamimu. Senang kali yang ya. Oke, Mang. Kecewa biasa. Marah gak masalah. Tapi jangan kau biarkan mulutmu traveling mengikuti emosi orang lain. Sebab itu bisa merusak akhlak. Iya, betul. Mang, 3, salah bantal saat tidur, sakitnya itu 2 kali. Pertama, sakit pada leher. Yang kedua, sakit pada hati. Karena dia selama ini yang membuatmu nyaman. Bantal kok nggak ada akhlak. Ternyata bantal ya. 4, bila kamu marah pada orang lain, janganlah membuat kebaikanmu raib. Dan bila kau suka pada orang lain, janganlah membuat keburukanmu diketahui. Mang, ada bapak-bapak pas ngambil rapot anaknya pakai kacamata bandem terus, kacamata hitam terus, sampai pulang nggak dibuka-buka. Guru nanya, kenapa kacamatanya nggak dibuka, Pak? Kata si bapak itu, maaf Bu Guru, mata saya iritasi melihat angka merah pada rapot anak saya. Nah, ini bapak-bapak berakhlak. Bapak-bapak berakhlak. Lihat merah Baji. Jangan terlalu sering makan sambal, itu tidak baik buat mata. Kenapa? Coba tempelin mata di sambal. Kirain buat lambung. Nah, itu contoh tidak berakhlak. Contoh tidak berakhlak. Sambal karena matakeun. Oke, ada lagi Pak Haji? Udah cukup. Oke, gitu sobat ngadem ya. Di beberapa kondisi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa marah. Walaupun pertama marah pada siapa? Imam yang suka memanjang-manjangkan bacaannya. Bacanya pendek tapi dipanjang-panjangkan, atau juga sengaja dipanjangkan. Kedua, yang mempermainkan hukum. Mempermainkan hukum hingga hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan ketiga, yang nggak punya akhlak. Orang yang rajin ibadah tapi tidak punya akhlak. Itu dia ya, Rasulullah marah, dan kita pun kayaknya berhak marah Pak Haji ya. Untuk 3 itu karena kita menjadikan Rasulullah menjadi suri tauladan kita Pak Haji. Oke Pak Haji Aang, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani sobat ngadem semua. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap paling benar. Tanya lagi pada Ustadz, Kiai, dan narasumber yang lain, karena di kita ini gudangnya para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brenci Anjur undur diri. Saya Aang Ridwan, dosennya Brenci Anjur, juga ikut undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meski beringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas.
Karena kulkas ademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.